Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih gue Uzi. Dan ini cerita kedua gue buat kisah ini pertemuan gue sama nenek, sosok nenek gitu yang akhirnya ngikutin gue sampai gue merantau. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2015. Gue ada kerja di Padang kotanya ya. Gue kerja di situ, terus ada mes gitu kan ya. Nah, di mes ini dan teman-teman kerja yang gue punya itu terpisah gitu kan mesnya antara cewek dan cowok gitu. Dan kebetulan waktu itu ada anak baru masuk dan itu baru kerja sekitar 2 minggu. Cuma anaknya supel gitu dan gampang bergaul sama kita-kita. Dan yang mana gue waktu itu emang dari udah lama sih ya tertarik ya namanya dunia mistis ya kan. Ternyata anak ini juga emang ada pengalaman untuk masalah itu dan dia ngajarin gue yang namanya itu olah energi gitu, yang biar gue semakin peka ngerasain keberadaan mereka, nggak cuma hanya sekedar ngerasain aja. Jadi gue bisa menentukan lokasi mereka tuh di mana. Oke, sebenarnya gue nggak ada ekspektasi sama sekali sama sosok ini gitu loh. Awalnya tuh ini karena gue ada tertarik sama bangunan rumah yang lagi dibangun lantai 2 dan itu nggak jadi. Itu cuma berjarak 2 rumah dari mes kami. Usut punya usut, gue rada kepo ya kan. Gue coba tanyalah sama tetangga di situ ya, kenapa rumah ini nggak diselesaikan, dibiarkan begitu saja sampai sekarang, bahkan nggak ditepati sama sekali. Akhirnya dapat cerita lah tuh di rumah itu nggak selesai karena ada kecelakaan waktu itu. Jadi ceritanya kan sih kata mereka yang lagi pembangunan itu yang bangun itu cuma 2 orang, anak sama bapaknya gitu kalau nggak salah, dan 1 orang nenek yang ngebantuin buat nyiapin entah itu teh, kopi atau dan segala snack dan makan mereka. Tetangga itu cuma jelasin waktu itu nenek itu jatuh dari lantai 2 dan nggak langsung meninggal sih, cuma karena mungkin saking shocknya atau emang udah renta lah ya, nggak lama, nggak sampai dibawa ke rumah sakit, boleh menghembuskan nafas terakhirnya. Itu cerita yang gue dapet dari tetangga sekitar sana yang udah lama lah, yang lebih ngerti kondisi sekitar. Nah, teman gue ini anggap aja namanya Aji. Jadi dia tahu rasa penasaran gue ini. Dia nanya ke gue dong, lu kenapa sih? Kayaknya lu penasaran banget sama itu rumah. Tiap lewat gue perhatiin lu terlalu ngeliat ke lantai atas itu. Apa yang lu lihat? Gue coba jawab, gak ngerti gue juga. Gue gak ngeliat apa-apa di sana. Tapi gue rasanya pengen ngeliat terus di situ loh. Kayak ada yang narik gue pengen ngeliat gitu, pengen entah itu manggil atau nggak tahu, pengen istrinya
Gue suruh ngeliat aja ke sana gitu tiap gue lewat. Akhirnya tuh dia nawarin beberapa hari kemudiannya gitu kan, mungkin dalam kondisi fisik yang main bagus kali ya, nah malum lah ya, kerja jadi ada kesibukan begitu kan, jadi nyari waktu luang begitu agak susah. Itu dia nawarin, lu pengen tahu kenapa rumah ini nggak dibangun lagi sampai sekarang, dan udah berapa lama ini rumah ditinggalin begitu aja? Pengen tahu nggak? Gue jawab, ya jelas lah, gila, ini penasaran banget gue. Sejak awal gue ngejekin ini mes, tiap ngelewatin rumah ini, gue penasaran ada apa ini, gue harus selalu nengok ke lantai 2 itu, kenapa gitu loh. Saking keponya gue jadinya akhirnya nanya ke tetangga, ini kenapa rumah ini begini gitu. Oke, dia bilang, oke, ntar malam lu saya jangan tidur dulu, tunggu anak-anak pada tidur ya, jam 12 sampai jam 1 ntar kita mulai. Tuh dia bilang kondisinya waktu ya sekitar kita makan malam jam-jam 7-an, dia bilang begitu. Oke, gue ya ini kan. Nah pas waktunya di Batu, emang kebetulan mes kita ini juga lumayan horor sih guys ya, karena salah satu teman kita yang dari Nias, cowok, oh ya namanya cowok ya kan, dia kerasukan beberapa kali di mes kita itu. Jadi suasananya lumayan cekam lah ya. Dan itu mes itu terbagi 3 ruangan, ruangan depan, ruang tengah, sama ruang belakang itu dapur dan kamar mandi. Nah kan yang terisi kan cuma ruangan depan sama ruang tengah buat tidur anak-anak kan, yang namanya mes kecil gitu kan. Kita ambil di dapur tuh, gue didudukin sama didudukin kan, suruh duduk bersila. Terus gue suruh fokus, kosongin aja dulu, bawa tenang, buang semua pikiran-pikiran yang mengganggu gitu ya kan. Gue sambil duduk dia ada mulai ngelakuin ritualnya gitu. Terus gue ngerasa panas dari ada energi, dia masukin energi katanya gitu kan, dia masukin energi dari tengkuk gue sampai ke punggung belakang sampai ke pinggang ya. Gue ngerasain itu panas, dia masukin energinya itu panas kan. Panas semua ya, nggak yang panas banget yang bikin melepuh, nggak, cuma ya panas gue rasain gitu. Terus nggak lama kemudian tuh gelap, sama sekali gelap, nggak ada yang bisa lihat. Gue lihat sama sekali nggak ada yang bisa. Oke, gue dengar suara dia bilang begini, oke bentar lagi lu akan masuk ke dunia beliau. Gak lama mulai percaya. Akhirnya aku masuk ke dunia itu, cuma hanya hitam putih. Kayak nonton TV zaman dulu tuh, hitam putih layarnya. Gue masuk ke dunia itu. Posisi gue berdiri di depan rumah itu yang lagi dibangun, dan kondisinya gak jauh beda sama yang terjadi sekarang gitu. Cuma gue berdiri di depannya itu belum dipagerin, ya belum ditutupin lah ya.
Kayak gue ngeliat mereka berdua kerja, bapak sama anaknya ini. Gue ngeliat mereka kerja, terus kerja gitu, gue nggak ada denger suara sama sekali. Gue cuma ngeliat mereka, bahkan wajah mereka gue ngeliat. Gue cuma ngeliat mereka itu kerja. Kerja itu bagian waktu itu kalau nggak salah gue ngeliatnya itu mereka di bagian atas lantai 2 ngerjain di sana. Gue belum lihat sosok si nenek, belum lihat sama sekali. And then nggak berlalu begitu lama gitu, kita turun ke bawah, terus duduk ngerokok, nyeruput kopi. Lalu si nenek datang nih, gue masih nggak lihat mukanya, cuma beliau itu pakai jarik dan baju beliau ya kayak orang tua zaman dulu lah ya. Corak warna bajunya itu biru, itu warnanya biru muda, tapi nggak yang terlalu muda ya, gimana biru laut gitulah itu warnanya. Dan itu batik zaman dulu banget deh, bagus, bajunya bagus beliau. Dan beliau kayak pakai penutup pakai yang kayak gimana, penutup kening begitu, kain gitu, selendang gitulah yang pendek sampai ke belakangnya gitu tutup, dan rambutnya di konde cepol gitu. Dia naik ke atas, naruh makanan, naruh cemilan biar nanti mereka berdua kerja di atas, udah cemilannya kan. Nah di sini bikin gua kaget, asli kaget parah gua. Nenek itu naruh makanan di meja itu berdekatan sama jendela samping rumah itu. Jendela samping kanan, berarti beliau itu di lantai 2 sebelah kiri gue yang lihat dari depan rumahnya. Bisa bayangin letaknya kan ya. Nah beliau pas di jendela samping rumah itu, yang bikin kaget gue tuh tiba-tiba tuh sosok hitam itu gede banget dan menjulang tuh, kayak itu atap langit-langit semuanya itu kena deh sama sosok itu. Terus beliau cuma diem, kaget dong, shock, gila tiba-tiba ada sosok itu di depan beliau, setinggi itu, gede. Dan dalam keadaan shock ini, terus beliau didorong, gak bisa teriak. Tapi gue gak tahu itu beliau teriak apa enggak, karena emang sama sekali gue gak dengar suara dari awal. Dia beliau jatuh ke bawah. Lo tahu apa yang gue rasain waktu itu? Cuy, gue nangis. Gue kaget, shock parah gue waktu itu. Kayak gue ngeliat, gimana sih lu ngeliat orang kecelakaan jatuh di depan muka lu, dan itu kayak lu ngeliat saudara lu sendiri yang jatuh, bukan orang lain. Kayak lu punya orang tua lu sendiri, lu jatuh di muka lu, di depan mata lu. Gue nangis, cuma gue gak bisa bersuara, gue cuma bisa ngeliat dan nangis sampai sinar mata. Gak lama berselang, gue balik ke dunia nyata. Dalam keadaan gue bener-bener nangis, dan mata gue berlinang waktu itu. Teman gue ini nanya dong, lu kenapa? Sampai sebegitunya beliau kan bukan siapa-siapa lu. Gue gak bisa banyak komentar, gue cuma bilang, gue tahu gue sedih banget rasanya,
Sebentar, gue gemeter. Sampai ngomong aja gue berat banget. Tangan gue asli gemeter parah. Mungkin itu pengalaman pertama kali gue ngeliat orang kecelakaan yang terus ngeliat darahnya langsung, walaupun itu hitam putih lah ya. Ngeliat ekspresinya beliau, gue dikasih lihat wajah beliau pas jatuh itu. Sampai akhirnya gue mulai tenang. Sebentar nggak lama dari itu akhirnya gue mulai tenang. Gue nyeritainnya juga masih berasa emosinya. Apakah bisa gue lupain itu pengalaman itu? Terus sama dia, teman gue tadi Haji ini, gue disuruh merem lagi, akan fokus lagi gitu. Oke, gue suruh diam, tenang lagi, relax. Terus tangan kiri gue suruh kedepanin, kayak yang pernah dia ajarin ke gue, buat nentuin lokasi energi dari makhluk seperti itu, energi dari mereka itu gimana. Oke, gue majuin tangan gue, dan tangan gue kan, gue udah naruh energi di telapak tangan gue buat nyari arah di mana energi negatif mereka. Oke, akhirnya gue ngerasain tangan gue gerak itu di suatu sudut. Gue ngerasain tuh kayak ada tangan kecil dingin itu genggam tangan gue. Gue kaget tapi nggak berani narik tangan. Kaget tuh, dingin banget itu tangan, kecil tapi nggak segede tangan gue. Terus teman gue tadi itu bilang, tuh nenek salaman sama lo. Dia ngerasain emosi lu tadi itu. Dia tertarik sama lu. Lu mau kenalan sama beliau? Gue jawab boleh. Waktu itu gue gak mikir panjang ya, gue cuma bilang boleh karena gak tahu, karena masih terbawa emosi tadi ya kan. Gue bilang boleh. Terus gue selalu genggam tangan beliau gitu kan. Kayak gue genggam. Nah dari situ gue mulai ngeliat sosok beliau. Mulai seperti kayak yang di film ya pak, di flashback gue tadi itu. Gue ngeliat jelas pakaian beliau, pakai jarik bawah sama sendal karet zaman dulu banget tuh, yang kecil, yang jadul banget itulah. Ngeliat baju pakaian beliau, bersihnya gitu. Terus beliau senyum sama gue balas senyum lagi gitu kan. Gak lama beliau tuh udah ngilang gitu, pergi kan. Terus gak lama teman gue bilang begini, udah beliau lagi balik dulu soalnya banyak yang datang ngintipin kita lagi ritual begini, dan mereka tertarik banget sama lu sama gue. Gila, energi lu lebih gede dari gue, sampai narik mereka sebanyak ini gitu. Udahlah, sampai sini aja ya. Kalau gue sendiri makin lama lagi gue gak sanggup buat ngusir mereka nanti, dan anak-anak yang lain yang bakal kena efeknya. Akhirnya di situ sudah kita selesaikan itu ritualnya kan. Dan gue masih gemeter dong, karena kejadian tadi kayak real banget di depan mata gue. Akhirnya dia netralisir ya kan, dan gue pun juga ngebantu karena udah diajarin sama dia dikit kan. Akhirnya selesai lah tuh
Sampai akhirnya gue udah nggak kerja di sana lagi. Gue balik merantau lagi ya ke Jakarta ya kan. Beliau, nenek ini, ternyata selalu dampingin gue. Gue nyadarnya pas gue udah sebulan di Jakarta. Gue udah mulai kerja dan gue ngekos. Dan kosan ini, gue ini, sering disatronin Mbak Kunti nih. Ya cuma lewat-lewat aja gitu. Terus suatu ketika, nggak tahu nih Mbak Kunti mau kenalan atau gimana sama gue atau sama si nenek nih. Gue nggak tahu. Lampu kamar gue ngedip-ngedip dong. Sementara token gue masih penuh cuy. Lampu gue juga masih lah, ya kata ibu kontraknya masih baru. Dan ngedip-ngedipnya itu berirama gitu. Ya gue ngerti lah dan gue emang ngerasa. Ada yang bertamu ya kan. Gue bukalah energi gue ya kan. Gue nentuin lokasinya gitu kan. Dan lihat sosoknya gimana gitu kan. Gue udah diajarin gitu. Wah ada 2 cuy. Dan satu lagi gue lihat. Oh alah si nenek. Nenek ngikutin sampai ke sini, cuy. Gue diikutin sampai Jakarta. Gue gak pernah minta beliau buat ngikutin gue. Itu mungkin karena ikatan emosi gue tadi itu kali ya. Nah gue juga gak ngerti sih, tapi bisa begitu. Iya nenek selalu dampingin gue tuh. Setiap gue pindah kosan, kayak apa? Tenang-tenang aja gitu gue. Jadi kayak ke tempatnya angker gimana pun juga kayak nggak begitu nggak begitu kayak yang biasanya kalau ke tempat angker kuburan gitu kan ya kayak merinding. Jadi mah sama beliau tuh jalan malam pun tenang aja gitu. Mungkin ya cuma gue nggak mau yang minta tolong secara langsung ya kan, karena ya tahu sendiri gue tadi takut jadi musyrik ya kan. Jadi ya udah gue biarin aja beliau kalau emang tujuannya buat ngelindungin gue ya silakan gue biarin. Sampai akhirnya 2018 tuh ya gue mulai merantau kan 2016 ya. 2018 pertengahan ya, kayaknya setelah ulang tahun gue deh, gue gak ngerasain lagi keberadaan beliau. Mungkin beliau balik lagi atau urusan beliau selesai atau gue gak tahu. Mungkin keberadaan beliau udah gak ada lagi gue rasain sampai sekarang. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share ke kalian ya. Sedikit cerita ya mungkin gak horor-horor banget buat kalian, cuma gue pengen aja nge-share cerita ini. Pengalaman ya yang gak bakal bisa gue lupain gitu. Seumur hidup cuy baru yang begitu gitu kan. Oke. Ya cuma itu aja yang bisa gue share buat kalian. Mungkin ada yang bisa kalian ambil atau ada hal-hal positif yang bisa ya jadiin apalah gitu. Dan kalau emang ada salah kata mungkin minta maaf sebelumnya. Nah ya udah sampai sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.